Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi dulur-dulur yang udah subscribe, bagi dulur-dulur yang belum subscribe. Aku minta tolong dulur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, kali ini kita mau membahas tentang apa? Nah dulur, karena tanaman padi kita ini sudah merapu atau sudah brol semua, alangkah baiknya kita pembahasan kali ini tentang wereng lur ya. Karena apa? Hama wereng ini kalau tidak dikendalikan dengan baik itu bisa berakibat fatal pada tanaman padi kita. Karena kalau itu menyerang dengan kelompok dan dengan jumlah besar lur ya, dia itu bisa membunuh padi kita itu lur, enggak tanggung-tanggung. Itu bisa dalam hitungan hari itu tuh, 2 hari itu sudah bisa mati tanaman kita, atau nanti layu kering terus roboh lur. Nah biasanya wereng itu menyerangnya itu di pangkal-pangkal kayak gini lur, pangkalnya gini tuh nih. Terus jenis wereng itu ada banyak lur ya. Ada wereng coklat, wereng hijau, dan wereng-wereng sebagainya itu. Terus gimana cara kita mengatasi hama wereng ini? Nah dulur, nanti dalam pembahasan kita kali ini alangkah baiknya dulur-dulur menyimak dari awal sampai akhir. Terus seperti biasa dulur, kita akan mencarikan solusi yang tentunya insektisida yang murah lur. Dan kalau sekiranya sudah terserang hama atau sudah membludak banyak, kita juga merekomendasikan yang sedikit lebih mahal ya tentunya. Ya dulur, gak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk dalam pembahasan kita tentang wereng lur. Monggo disimak. Ya dulur, hama wereng ini biasanya menyerang padi pada saat masa vegetatif dan masa generatif. Jadi dari awal masa tanam sampai masa panen, dia itu wereng ini itu lur, itu dia akan menyerang lur ya. Dan jenis-jenis wereng kan juga ada wereng merah, wereng putih, dan wereng hijau. Terus gimana caranya kita mengendalikan hama wereng ini? Nah dulur, seperti biasa kita akan merekomendasikan bahannya itu yang murah dulu lur ya. Terus bahan apa yang murah untuk mengendalikan hama wereng ini? Pasti dulur-dulur juga sudah tahu, tapi belum tahu manfaatnya gitu lur ya. Itu apa? Itu tetes tebu lur, atau bisa juga gula pasir atau gula merah. Kenapa kok itu bisa membunuh wereng? Yang dimaksud bisa membunuh wereng ini adalah kandungan dari gula itu sendiri lur ya. Kandungan gula kan kita tahu itu mengandung glukosa. Glukosa di sini itu dia akan lur, kalau dimakan wereng dia akan menyebabkan werengnya itu perutnya akan membengkak dan lama-lama itu bisa pecah gitu lur. Kalau pecah otomatis werengnya akan mati. Terus aroma dari gula merah atau gula pasir atau tetes tebu itu juga menarik perhatian dari hama ini lur, karena dia kan gula kan mempunyai ciri khas sendiri lur ya. Dan hama-hama itu dia itu kan sukanya itu yang manis-manis lur, tidak wereng juga hama yang lain. Jadi itu tadi lur ya, dia akan menarik minat werengnya itu, terus dia makan dari gula itu sendiri, lama-lama dia akan mati. Nah dulur, terus biasanya kalau kita melakukan penyepraian di masa vegetatif, kita kan juga menggunakan insek yang lain. Terus manfaat lain dari tetes tebu tadi atau gula pasir atau gula merah itu juga bisa menjadikan itu perekat lur, atau memaksimalkan dari sistem kerja pestisida yang kita spray. Kok bisa? Itu gini lur ya, glukosa itu sendiri kan lengket otomatis kalau ternempel atau hinggap di sini lekat gitu. Terus kenapa kok bisa meningkatkan hasil kerja dari insektisida kita? Itu tadi lur ya, kalau kita mencampur dengan insektisida, dia kan pasti
aroma dari insektisidanya itu sendiri kan tersamarkan, jadi dominan dengan aroma dari gulanya itu tadi atau tetes tebunya. Jadi hama itu lur, kayak walang sangi, terus ulat, kepik dan lain sebagainya, itu dia akan memakannya itu lebih lahap gitu lur. Beda sama kalau kita cuma menyeprainya secara sendiri ya. Nah, kalau itu kita menggunakan yang murah lur ya. Aku kalau murah merekomendasikan itu tadi, kita bisa menggunakan tetes tebu, gula pasir atau gula merah. Terus dosis di sini kalau mau menggunakan gula ini, kalau kita menggunakan tetes tebu atau molase, itu kita bisa menggunakan dosis 100 ml lur. 100 ml per tangki 16 liter. Terus kalau kita menggunakan gula pasir, itu kita bisa menggunakan 2-3 sendok. Kalau kita menggunakan gula merah, kalau gula merah alangkah baiknya dicairkan dulu lur. Kalau kita punyanya 1/4 kilo, kita tambahin air juga 1/4 kilo aja lur. Terus dosisnya nanti kita kasih 50-70 ml-nya. Jadi beda lur ya, beda merek atau beda jenis glukosanya, itu beda takarannya. Nah, kalau dulur-dulur ribet atau susah mencari dari itu tadi, itu kita bisa menggunakan yang lain lur. Terus dan sedikit lebih mahal lur ya, atau bisa dikatakan juga mahal, kita menggunakan insektisida. Insektisida apa? Kita bisa menggunakan plenum lur. Ini insektisida berbahan aktif pimetrozim 50% lur ya. Terus hama sasarannya ini itu warna putih, warna coklat, warna hijau, walang sangit juga bisa, terus kepik tanah juga bisa lur. Terus kalau kita menggunakan ini, itu alangkah baiknya lur ya, karena ini harganya sedikit mahal, juga bisa dikatakan mahal. Itu kita gunain aja pada saat masa generatif atau pada saat padi sudah keluar lur ya, atau pengisian padi. Karena gini lur, kalau kita pada saat masa awal tanam atau masa vegetatifnya kita sudah melakukan pengendalian dengan baik, nanti pada saat kita masa generatif itu kita sedikit lebih mudah loh dalam mengendalikan hama warang ini. Tapi dengan catatan lur ya, dengan catatannya gini, kita itu harus rutin dalam melakukan penyepraian. Paling tidak itu kita seminggu sekali kalau kita cuma mengandalkan gula itu atau glukosa itu tadi. Nah dulur, kalau pada saat sudah masa generatif, kita ini baiknya ini menggunakannya berapa kali. Kalau kita dari awal tadi sudah melakukan pencegahan dengan baik, ini kita menggunakan ini telur, ini 1 kali atau 2 kali itu sudah cukup pada saat masa generatif. Terus dosisnya kita kasih berapa? Dosis di sini kita seperti biasa lur ya, kita medit aja. Ini kita kasih setengah sendok per tangki 16 liter. Kenapa kok bisa sedikit sekali lur ya? Itu gini lur, karena itu tadi ya, dari awal tanam kita sudah melakukan pencegahan dengan baik. Jadi nanti kedepannya kita juga akan bisa menekan biaya dan juga bisa mengendalikan hama dari tanaman kita itu dengan baik lur. Jadi semuanya hitungannya terkendali gitu lur. Jadi ini tadi lur ya, kita bisa menggunakan plenum ini. Ini sisa tanam padi kemarin ini lur, segini itu 25 gram ini buat tanah atau buat yang aku tanam lur ya, itu 1 bau atau 3/4 hektar, itu sekitar 7.000-an meter persegi lur ya. Ini cuma dilakukan pengendalian cuma 1 kali spray pada saat umur 70 hari kemarin, cuma habis 5 tangki atau sampai 6 tangki lur. Jadi cuma kalong atau ini cuma habis 3 sendoknya aja. Jadi ini masih sisa banyak lur ya. Ini nanti juga bisa dilakukan penyepraian kembali kalau tanaman kita sudah tua ya, atau di usia itu tadi 70 hari itu. Nah dulur,
Kalau dulur-dulur masih pengen lebih jelasnya atau pengen bertanya-tanya, bisa dilakukan di kolom komentar lur ya. Terima kasih dulur yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum.